Halo semuanya, dengan aku Arif. Di video ini akan menjelaskan gimana caranya membuat top 3 sales atau penjualan teratas di Excel ya. Di layar sudah ada sebuah data penjualan. Di sini sudah ada data penjualan untuk atributnya nota, tanggal, customer, kota, sales, dan nominal. Untuk invoice-nya dari invoice 1 sampai invoice 45, ini cukup banyak. Kemudian di sampingnya ada data omset. Dan di sampingnya lagi ada data top sell. Yang ingin kita cari adalah gimana caranya kita membuat ranking penjualan teratas top 3 tri ya. Nanti skemanya dari data penjualan ini kita terlebih dahulu membuat omset per salesnya seperti apa. Kemudian baru kita rankingkan. Untuk rumus yang digunakan nanti ada beberapa. Di antaranya seperti sum if, kemudian ada filter, ada large, dan sort. Kurang lebih seperti itu. Untuk langkah awal yang perlu dilakukan adalah pembuatan tabel. Jadi untuk data yang masih raw ini, kita buatkan tabel. Tujuannya adalah saat nanti terjadi inputan data baru di bawahnya, jadi datanya akan update secara otomatis ya untuk omset dan rankingnya. Yang ingin kita inginkan seperti itu nantinya. Caranya kita blok dulu untuk data sales atau data penjualannya, kemudian masuk di insert, pilih di tabel, pilih OK. Kemudian untuk nama tabelnya saya berikan nama TBL semisal sales seperti ini. Langkah kedua yaitu kita juga membuat tabel di bagian omset ini. Kita blok, masuk di insert, tabel, OK. Kemudian tabel name-nya saya memberikan nama tabel underscore omset. Oke, seperti ini. Selanjutnya, dari data ini kita ingin mencari untuk omset tiap sales itu berapa. Kita bisa menggunakan rumus sum if ya. Untuk pointernya silahkan diarahkan di J4 ini. Kita bisa menggunakan rumus sum if, kurung buka. Untuk range-nya, rentangnya kita menggunakan di bagian sales. Pointernya silahkan diarahkan di bagian F3, maka akan muncul kayak ikon tanda panah ke bawah seperti ini. Kemudian diklik, koma. Kemudian untuk kriterianya adalah Andre ini, koma lagi. Untuk sum range-nya kita ambil dari nominal. Seperti ini, kurung tutup, tekan enter. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Dari sini sudah kita menemukan omset masing-masing sales. Semisal si Andre ini ada 50 juta sekian, kemudian si Edo 42 juta sekian. Langkah selanjutnya adalah kita meranking ya. Dari 6 sales ini kita ambil 3 terbesarnya itu seperti apa. Dan jika ada tambahan data terbaru penjualannya, itu bisa update secara otomatis. Dari sini di sebelahnya ada top 3 sales. Awalnya kita pingin 3 sales top teratas itu seperti apa. Di bagian nama ini kita bisa menggunakan rumus filter seperti ini, sama dengan filter kurung buka. Untuk array-nya kita ambil dari data omset. Iya, dari tabel omset tadi. Kemudian untuk include atau kondisi yang ini kita cari adalah dari omset ini. Kita pilih untuk omsetnya, dia yang ingin kita tampilkan adalah data yang 3 teratas. Kita pilih yang lebih dari atau sama dengan, kita bisa menggunakan large. Large ini bisa menampilkan data 3 teratas yang ingin kita cari. Kemudian untuk array-nya sama di bagian omset. Kemudian untuk key-nya itu adalah berapa yang ingin kita tampilkan. Kita pilih yang di L3 ini karena kita cuma ingin mengurutkan 3 top teratas. Kemudian kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi. Kalau saya tekan enter, hasilnya seperti ini. Ini masih dalam artian menampilkan 3 data ya, cuma
belum datanya belum disortir atau belum diurutkan. Untuk mengurutkan di bagian filter ini kita tambahkan lagi rumus sort. Sort ini untuk mengurutkan setelah array-nya sudah dibuat dengan filter, kemudian koma. Untuk sort index-nya adalah kita berikan 2. 2 ini artinya adalah kolom kedua ya. Kita tadi kan milihnya datanya dari nama dan omset, sedangkan yang kita urutkan adalah yang di kolom 2 ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian koma. Ini ada pilihannya, kita bisa mengurutkan dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Karena kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil, kita pilih yang descending. Kita ketikkan 0 min 1 seperti ini. Kemudian kurung tutup. Kita tekan enter, maka hasilnya sudah jadi ya. Secara gambaran seperti ini, si Andre menduduki peringkat pertama, si Carla 2, dan Brian ketiga. Kita lihat di omsetnya juga sesuai ya, dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian di bagian sampingnya ini, bagian rank, kita juga ingin menuliskan sebuah angka. Kita bisa menggunakan rumus sequence. Caranya seperti ini, sequence kurung buka, untuk row-nya kita pilih 3. Jumlah kolomnya cukup 1 saja. Startnya dimulai dari 1, kemudian stepnya 1, yang artinya 1 tambah 1, kemudian 2 tambah 1, dan seterusnya seperti itu. Kurung tutup, kita tekan enter. Oke, kurang lebih seperti ini sudah jadi. Maka untuk top sales dari data penjualan ini, ranking pertama adalah si Andre, kemudian kedua adalah Carla, yang ketiga adalah Brian. Jika kita ingin mengubah menjadi 4 terbesar, kita cukup mengubahkan di bagian 3-nya ini. Kita ubah misal jadi 4, maka ranking keempat adalah Dion. Kurang lebih seperti itu. Kita kembalikan ke ranking 3. Kita juga ingin mengecek ya, apakah data yang sudah dibuat ini bisa mengupdate secara otomatis di bagian top sales ini. Kita lihat dulu di data penjualannya. Di paling bawah, dia invoice terakhirnya adalah 0045 ya. Semisal saya ingin menambahkan sebuah data tambahan baru, invoice 46 hingga 55, ini saya kopikan, kemudian saya pastekan ke sini. Sebelumnya di atas ini omsetnya 52, 51 sama 51 ya. Saya balik ke bawah, kemudian saya pastekan di bawahnya sampai invoice ke 55. Kita lihat lagi di bagian atas, omsetnya juga berubah dari berapa tadi ya, 64, 63 sama 59. Kurang lebih seperti ini. Untuk top salesnya ini bisa diubah dengan keinginannya, misal menjadi 2 juga bisa, 3 juga bisa, dan ini bisa update secara otomatis ya, karena kita bisa menggunakan tabel. Jadi untuk data inputan ke bawahnya itu akan dihitung secara otomatis, jadi kita tidak perlu merubah lagi rumus yang telah kita buat. Kurang lebih seperti itu, datanya seperti ini. Semoga bisa diterapkan langsung di masing-masing masalah ya. Bisa juga untuk meranking dari penjualan sales, atau bisa juga untuk meranking dari kinerja seseorang ataupun gaji. Itu nanti bisa dikembangkan sendiri seperti apa. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.